Assalamualaikum. Ohayo gozaimasu minasang. Jadi tuh banyak banget ya yang nanya ke aku, gimana sih kok bisa berangkat ke Jepang? Di Jepang ngapain aja? Jadi kita mau bahas semuanya di video kali ini. Jangan lupa comment, like, and subscribe my channel. Sebelumnya perkenalkan dulu, nama aku Amalia Rizkia. Nama aku Mega Iprastiawati. Jadi kita itu sebelumnya itu mahasiswa di Universitas 11 Maret jurusan peternakan. Nah, awal mulanya kita bisa berangkat ke Jepang itu karena program magang dari kampus gitu. Ya, jadi dari pihak kampus kita, terutama untuk prodi peternakan itu menjalin semacam kerjasama gitu ya, sama agensi yang nantinya bakal memberangkatkan kita untuk intensif ke Jepang. Nah, agensi ini nanti itu bertanggung jawab sebagai penghubung gitu antara pihak kampus sama nanti peternak di Jepang kayak gitu. Iya benar, jadi yang dijelasin kayak Mega gitu ya. Sebenarnya kalau misal mau berangkat ke Jepang itu tuh ada beberapa opsi ya Meg ya. Ada yang dari LPK atau bisa cari sendiri, atau kayak kita ini misal program kerjasama sama agensi gitu. Nah, perbedaan itu tuh ada plus minusnya sendiri-sendiri sih. Jadi kalau di kita karena kampus kita ada kerja sama agensi itu, kita emang di awal itu nggak bayar sih ya, kita nggak bayar yang di agensi gitu. Kalau misalnya LPK itu kan langsung bayar di awal gitu ya Meg ya. Jadi kalau LPK itu lembaga pelatihan kerja ya. Iya, LPK itu lembaga pelatihan kerja gitu, biasanya buat berangkatin, ada kayak lembaga buat pelatihan terus memberangkatkan orang Indonesia atau WNI ke luar negeri, dan di situ tuh ada pelatihan kerjanya, ada les bahasanya, ada nanti dibantu buat wawancara sampai dapat pekerjaan kayak gitu sih. Nah kalau LPK sendiri itu bayarnya di awal, dan itu tergantung biayanya berapa, itu tergantung LPK masing-masing, kita nggak tahu pastinya berapa ya. Kalau punya kita itu plusnya kita nggak bayar di awal, tapi kita pas udah sampai di Jepang sini ada gajinya dibuat bayar per bulan gitu. Ada target itu buat kita berangkat itu, sekali berangkat itu berapa target bayarnya itu ada gitu. Terus ada yang pakai ini sendiri, cari sendiri gitu ya, tapi ya itu sih ribet, bener-bener nyari sendiri, kayak izin tinggal sendiri, nyari sendiri, buat sendiri, terus visa tuh juga buat sendiri gitu. Kita di sini tuh ngapain sih? Kita ngapain sih di sini? Ya sebenarnya ini ya, kalau programnya kan emang internship gitu ya, semacam magang gitu, magang kerja lah ya. Nah, untuk program kita kali ini karena kita masih mahasiswa juga, jadi untuk programnya itu 1 tahun. Nah, kalau kegiatannya sih kurang lebih sih sama kayak pekerjaan seperti biasanya kayak gitu. Ya kalau di kita, karena kita di peternakan dan fokusnya untuk sektor sapi perah, jadi ya mulai ya bersih-bersih kandang, terus pemberian pakan, terus pemerahan, terus kadang juga pengobatan juga kali ya. Iya, ada pengobatan sapi gitu. Heeh. Bedanya pasti peternakan di Jepang sama di Indonesia pasti beda ya. Kalau di sini itu karena Hokkaido itu mungkin emang tempatnya sapi perah kali ya Meg ya. Jadi di Hokkaido itu emang negara paling bukan negara ya, daerah paling dingin di nomor 1 di Jepang, karena emang letaknya tuh di utara gitu kan ya. Kalau buat lebih jelasnya bisa tonton video aku yang sebelumnya. Di situ jelas ada peta-peta negara Jepang itu. Nah Hokkaido tuh letaknya di utara, dia tuh kayak paling dingin gitu kan di Jepang gitu. Makanya di sini tuh kayak lebih banyak sapi perahnya
pada sapi potong ya. Nah, di sini juga tuh luas banget. Jadi setiap peternakan itu pasti punya kayak hatake. Hatake itu kayak padang penggembalaan gitu, lahan gitu. Dan lahannya itu buat nanam, nggak nanam sih, ya emang di situ ada kayak rumput gitu ya. Rumput itu nanti apa namanya, dibuat pakan sapi gitu. Nah, luas banget, apa namanya, itu nanti kan karena di sini ada 4 musim ya. Nah, ketika musim fuyu atau musim dingin gini tuh kan rumput itu udah nggak ada. Nah, jadi tuh pas musim-musim sebelumnya, musim panas sama musim semi, rumput itu kayak dipotong pakai alat gitu, terus kemudian di roll gitu. Setelah di roll, di apa ya, ropo gitu ya, di kayak apa sih, kayak dibungkus gitu sih ya. iya, dibungkus gitu. plastik gitu rapet. Nah, tujuannya ketika nanti musim apa namanya, musim dingin itu bisa digunakan gitu, karena kan udah bener-bener nggak ada apa namanya, nggak ada rumput ya. Semua tuh tertutup dengan salju gitu. Iya, kemarin ada yang nanya lagi, pasti di luar negeri gajinya banyak gitu ya. Ya alhamdulillah aja sih, soalnya kan kita ini tuh apa ya, bukan kerja ya, jadi di sini kita tuh internship program kayak magang gitu kan, dan program dari kampus. Ya kalau misal ditanya banyak apa enggak, ya cukup lah ya. alhamdulillah lah. Ya penting bisa buat makan sehari-hari. Iya benar. Ditanya biaya hidup di sini mahal apa enggak, sebenarnya enggak sih ya. Ya rata-rata lah ya. Iya rata-rata. Ya sesuai ininya lah ya. Iya misal benar. negara itu kan punya ini ya, apa istilahnya, hidup masing-masing lah ya. Iya. Jadi ya mungkin ya kalau masih di Asia tuh masih inilah ya, masih dibilang ya nggak terlalu mahal banget, nggak terlalu murah banget, ya rata-rata gitu sih. Ya rata-rata gitu sih. Kalau udah kerja mungkin beda ya. Kalau jadi tuh Jepang itu ada beberapa visa ya. Setauku itu ada 12 visa. Nah, kita itu sendiri pakainya visa student intern ya. Student intern, dan itu cuma 1 tahun. Terus kalau misalnya kerja itu ada istilahnya itu pakainya visanya Tokutegino. Nah, di situ pasti untuk biaya pembayaran gajinya itu berbeda bila dibandingkan dengan yang visa student intern kayak gitu. Terus ada lagi juga program magang yang 3 tahun ya. Itu namanya Jisuse. Untuk apa namanya, program-program dan visa-visanya itu nanti kalau misalnya ada yang pengen tahu atau request, bisa komen aja, nanti aku buatin video terpisah, video sendiri buat bahas itu semua. Di Jepang tuh gimana sih? Ditanya gitu sih, berat nggak sih gitu. Kak, dari kamu gimana sih, Meg? Ya pertama kali untuk kerja ya, kalau teman-teman bisa bayangin kalau di sini itu terutama untuk peternakan sama pertanian itu menurut kami ya kami itu pekerjaannya berat banget sih, apalagi buat cewek gitu. Jadi harus siap tenaga, Iya benar. mental. Mungkin itu aja sih kalau untuk cerita apa namanya, kayak tentang pekerjaan, gimana kita bisa berangkat ke sini. Kalau untuk yang gimana tinggal di sini, terus budaya kayak apa, nanti mungkin kita bahas lagi ya di part-part selanjutnya, di video selanjutnya. Ya mungkin itu aja sih dari kami. Makasih udah nonton. Jangan lupa subscribe, komen, dan like. Untuk pertanyaan-pertanyaan yang mau ditanyakan bisa ke kolom komentar aja. Terima kasih udah nonton. Arigatou gozaimasu. Jamata. Sampai ketemu nanti.